Ya. Oke, hari ini nanti bahas ya Bapak Ibu. Ini sementara kita review dulu, kurang lebih antara 10 menit ke depan, ya, sampai 10 menit ke depan. Oke, dari Bapak Muhammad Muntofar hadir, terima kasih Bapak. Ya. Oke, berikutnya kita masuk ke Tom App. Ya. Kalau Bapak Ibu belum mendaftar, silahkan bisa mendaftar. Ya, caranya mudah sekali. Kita pilih Tom App. Nah, Tom App. Kemudian kita pilih Tom App. Kemudian yang pertama, apabila belum pernah mendaftar, kita langsung pilih sign in, bisa kalau nggak salah. Sign in. Kemudian sign in with Google. Jadi kita tidak perlu bingung-bingung cara mendaftarnya, hanya langsung bisa memanfaatkan Google ya Bapak Ibu ya. Kita namakan nama kita, tidak apa-apa. Seperti ini. Create your profile. Kemudian kita pilih sebagai edukator. Ini hanya sebagai apa namanya survei dari Tom App aja ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Jerry. Kemudian di sini ada workspace name-nya. Silahkan dinamai Nur lagi juga bisa, atau namanya. Kemudian jangan lupa dipilih basic saja, jangan yang pro ya. Kalau pro nanti kita harus membayar. Oke. Nah, setelah ini kita juga langsung bisa pilih create. Nah, seperti itu. Jadi tadi diminta mengisi-mengisi, Bapak Ibu jangan bingung, hanya diisi bebas ya, tidak masalah. Ini tinggal mengetik kata kuncinya. Jadi AI itu banyak, kita tinggal menulis kata kuncinya saja, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita pilih saja ketik presentasi, ya, presentasi misalnya ya, tentang produksi animasi. Kita animasi 3D nih ya, saya klik. Ini proses generate ya Bapak Ibu. Proses generate, nantinya akan proses ya. Ini ada proses generate, tergantung mungkin dari koneksi internet juga ya. Ya, kurang lebih seperti ini proses generate-nya. Ini biasanya cepat ini, tapi tadi agak lama ya. Nah, coba saya ketik animasi 2D. Ya, ini langsung kalau koneksinya lancar, saya pilih langsung keluar ini. Di Tom App ini luar biasa, langsung keluar ini. Dan langsung jadi PowerPoint-nya, kita tinggal mohon maaf ya. Jadi presentasinya kita tinggal menambahkan apa namanya, menambahkan atau mengganti gambarnya yang kira-kira kurang sesuai. Tapi tadi saya mencoba menganalisa gambarnya ya. Gambarnya itu benar-benar hampir mendekati dari apa yang kita maksud. Itu loh. Nah, ini kan hubungannya dengan animasi 2D ya. Ini semuanya ini. Tantangannya gitu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat lagi, silahkan bisa di back ya, di back seperti ini. Kemudian ada tombol create lagi. Nah, itu. Nah, gantian misalnya
cara menjadi sukses. Nah, misalnya. Nah, tadi kita mau presentasi dengan tema cara menjadi sukses seperti itu. Nanti akan ada apa namanya materinya. Oh, presentasi cara menjadi sukses. Ya, ya, masih proses. Ya, tergantung dari koneksinya nih. Fotosintesis misalnya. Nah, ini bisa nih. Ini cara sukses tadi. Ya, oke. Pada tumbuhan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kita tadi sudah ini mengapa fotosintesis ini. Ya, ini saya sudah jadi. Dan ini kalau ini lebih banyak cocoknya tumbuhannya ya Bapak Ibu. Tumbuhannya banyak yang cocok. Artinya apa namanya? Kalau dibandingkan ya, kalau pendapat saya pribadi dibandingkan dengan Google Slide tadi, gambarnya lebih banyak cocok yang menggunakan Tom App ini. Ya. Nah, ini ada tumbuhan. Kalau tadi misalnya membahas tentang animasi yang keluar gambar gedung-gedung, gambar orang sedang di jalan itu ya. Kalau ini lebih apa namanya gambarnya lebih jelas ini. Artinya lebih lebih apa namanya lebih berhubungan lebih lebih banyak cocoknya lah gitu. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada lagi di materi Tom App ini tadi kita bisa merubah apa namanya merubah teksnya. Ya. Misalnya ini mengungkap rahasia fotosintesis. Misalnya kita hanya ingin ada tulisan fotosintesis pada tumbuhan saja misalnya. Nah ini tentunya sangat menarik ini ya. Artinya masih bisa kita edit ya. Nah, Nah, bisa juga kita ganti warnanya, Bapak Ibu ya. Misalnya ini kok background-nya hitam, kita ganti background warna putih misalnya. Nah, bisa. Ya. Kita ganti putih semua atau bahkan kita ganti hanya satu halaman saja. Ini kita bisa pilih page. Kalau page itu hanya satu halaman saja yang dirubah. Ya. Nah, jadi kalau kita pilih page di sini yang berubah hanya halaman yang sedang kita buka saja tadi. Ya. Oh ya, ada kotak hitam sudah saya tutup ya Pak. Oke, mohon maaf tadi membacakan apa namanya chat yang masuk. Oke, dari Bapak Adnan Yusufi ada kotak hitamnya ini saya sedang membuka chat ya seperti ini. Semoga tidak ada lagi ya Pak. Oke, ini. Oke. Ini terus kemudian Pak, saya ingin mengganti fotonya. Caranya gimana? Kita cari fotonya di Google misalnya. Misalnya kita cari gambar fotosintesis. Nah, ini kita cari, kita bisa apa namanya menyeleksi atau bisa mengcopy dari sini. Klik kanan copy, kemudian kita buka di sini, kita klik dan kemudian kita Ctrl V. Ya, ini bisa langsung berubah gambarnya. Iya, bisa langsung berubah.
biar Rita misalnya. Oke. Jadi kita bisa memilih gambar yang ada di sini misalnya, kemudian kita cari di Google, kemudian klik kanan copy image, kemudian di sini kita pastekan Ctrl V seperti ini. Dan kita juga bisa mengedit, caranya diklik 2 kali, kemudian kita klik, itu bisa kita geser ya, kita bisa geser biar biar sesuai ya posisinya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa. Nah, kemudian di sini ada fasilitas yang lain juga, misalnya kita bisa menambahkan video, kemudian gambar, sampai pada Miro dan Looker. Nah, ini nanti pengayaan ya. Miro itu untuk pembuatan whiteboard, ya, fasilitas kayak kayak bagan dan lain sebagainya. Kita juga bisa menambahkan record narration juga. Kita bisa ditambahkan penjelas ya. Jadi nanti bisa terhubung dengan wajah kita gitu ya. Nah, di sini ya kita tambahkan, kemudian bisa juga langsung direkod seperti itu. Nah, cara share-nya apabila Bapak Ibu sudah selesai, silahkan bisa dipilih share. Nah, langsung di copy link saja. Pastikan yang anyone with the link, silakan dipilih yang can play. Nah, ini kalau kemarin Bapak Ibu ada yang tanya, Pak Nur kok saya tidak bisa dibuka oleh orang lain, karena ketika di-share ini di sini tulisannya no access. Tidak can play ya Bapak Ibu ya. No access. Oke, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan, silahkan seputar ini Tom App. Nah, Bapak Ibu, silahkan sambil menunggu pertanyaan Bapak Ibu ya. Di sini juga bisa kita atur lagi, misalnya bagian tulisannya kita isi dengan warna kuning misalnya. Nah, bisa kita isi dengan warna kuning. Nah, nanti semuanya tapi akan berubah ya, tidak akan berubah. Oke. Saya akan cek juga di WA nomor saya, nomor WA saya, apakah ada pertanyaan. Bapak Ibu silahkan punya kesempatan juga untuk bertanya melalui nomor WA 082244550210 ya, ke nomor saya. Jika misalnya ingin ada pertanyaan baik di saat live maupun nanti setelah acara bisa juga bertanya. Baik Bapak Ibu, ini untuk materi di Tom App reviewnya sudah saya sampaikan ya. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan silahkan ditanyakan, atau misalnya nanti saat mencoba setelah live itu boleh ditanyakan ya, apabila mungkin ada pertanyaan ya saat mencoba. Nah, untuk Bapak Maman Hermawan, untuk share-nya itu dengan aplikasi apa aja Pak Nur ya? Untuk share-nya ini kebetulan hanya berupa link saja Pak Nur, Pak Hermawan ya. Jadi link ini bisa kita share di WA atau mungkin Telegram atau aplikasi chat lainnya ke audien, sehingga nanti apabila ingin dibuka oleh orang lain, ya, nanti tampilannya seperti ini Pak. Tampilannya langsung bisa dibuka di browser ya. Saya yakin setiap handphone saat ini pasti punya browser ya, kayak Chrome biasanya.
Ini tampilan, coba saya buka di sini, di Gmail yang lain ya. Saya sebagai user, tampilannya seperti ini. Ya, ini tampilan dari ini tampilan orang lain ini kalau membuka. Oke, oke, oke. Bisa dikirim WA, bisa di email juga bisa. Tapi nanti ketika membuka linknya itu pasti otomatis bisa lah ya, selama terkoneksi dengan internet seperti itu. Nah, Bapak Ibu, langkah berikutnya ini tadi yang pertama sudah kita pelajari apa namanya? Yang pertama tadi Magic menggunakan Google Slide. Yang kedua kita menggunakan Tom ya, Tom App. Nah, yang ketiga ini kita menggunakan kita akan mencoba memanfaatkan tool yang lain. Ini untuk yang lebih luas ya. Copy AI namanya. Ini coba saya kirimkan juga untuk tutorialnya Bapak Ibu ya. Tutorial yang khusus untuk apa namanya Google Slide dan Tom App sudah saya siapkan materinya di apa YouTube. Yang kedua ini seputar AI. Nanti setelah ini kita akan mencoba menggunakan Copy AI Bapak Ibu ya. Di mana Copy AI ini pemanfaatannya lebih luas, tidak hanya pembuatan presentasi, tetapi lebih misalnya tolong saya buatkan cerita misalnya. Nah itu. Coba kita buka dulu di copy.ai. Nah, mohon infonya Bapak Ibu, suara saya apakah masih terdengar dengan jelas? Ya, oke. Nah, kita lanjutkan copy AI. Jelas ya, terima kasih Bu Ainun Fikria atas informasinya. Jadi alamatnya ini saya coba, ini senjatanya kita ya Bapak Ibu ya. Kalau sedang tidak sedang sibuk, sedang butuh kecepatan, ya kita bisa memanfaatkan AI nanti ke depannya. Oke, kita pilih copy AI, kemudian ada tulisan login. Ya, login, kemudian setelah login ada kemudian apakah ingin memulai dengan Google? Google silahkan dipilih yang login with Google saja. Ini lebih praktis ya. Sangat membantu kita yang misalnya males nulis daftarnya itu ya, tinggal langsung klik sign in with Google. Ya. Nah, di sini diminta mengisi Bapak Ibu ya.
Ini Bapak Ibu jangan terlalu pusing memikirkannya, hanya ini hanya survei saja Bapak Ibu ya. Ini silakan ditulis misalnya copywriter atau student boleh atau other. Ini pilih yang lainnya juga boleh. Website copy atau bebas ini Bapak Ibu atau video juga boleh. Ya. Oke. Kemudian loan boleh silahkan. Ini hanya survei dari sananya ya, tidak perlu bingung ya. Diisi bebas tidak apa-apa ini. Nah, di sini saya pilih I want an AI assistant. Atau yang kedua tidak apa-apa, silakan sama aja sih. Ini hanya memilih survei saja atau mengisi survei. Ibu Deni, Pak tadi tekan mulai atau gabung, sama aja Bu. Ya, sama aja sih. Kopi AI ya, alamatnya adalah Kopi AI. Saya ulangi lagi Kopi AI. Nah, silakan bisa langsung sign up boleh ya, sign up dulu tidak apa-apa Bu, lebih aman sign up. Langsung keluar ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini kalau sudah keluar tadi ya, misalnya suruh mengisi seorang apa silakan diisi sembarang bebas, tidak ada ketentuannya. Karena ini itu hanya survei untuk pihak Kopi AI itu menggunakan apakah aplikasi ini banyak digunakan oleh seorang copywriter atau seorang guru atau seorang yang student ya. Itu hanya sebagai survei saja, tidak masalah. Nah, berikutnya di sini ada informasi Bapak Ibu, kalau sudah akan muncul seperti ini kalau sudah selesai. Silahkan ini nanti bisa dimanfaatkan, misalnya tolong buatkan ya, presentasi topik, misalnya topiknya adalah hardware komputer ya. Komputer, langsung di enter. Nah, misalnya tolong buatkan presentasi atau buatkan presentasi tema animasi. Coba. Nah, langsung keluar nih. Presentasi tema animasi. Gitu ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu memanfaatkan tolong buatkan sinopsis cerita ceritanya adalah tentang anak sekolah. Cinta anak, cinta tanah air. Nah, nah ini. Nah ini. Buatkan presentasi tema fotosintesis. Nah,
Tapi ini lebih ke poin-poin ya. Ini yang keluar ya. Yang keluar outline-nya, tetapi mungkin bisa diperdetail. Pengertian fotosintesis. Langsung mendeteksi bahasa Indonesia ini. Nah, langsung sekalian ada sosnya sekalian ya. Bagus, menarik. Ya. Oke, Bapak Ibu silahkan ada pertanyaan. Copy AI-nya. Ini dimanfaatkan lebih luas ya. Misalnya buatkan soal pilihan ganda tema fotosintesis. Ada ya? Nah, ini ada ini ya. Ini pembuatan soal ini. Oke. Pak Nur tadi tekan mulai atau gabung ya Pak Nur, cara melihat halaman bawahnya gimana Pak Nur? Ini di scroll aja Bu, di scroll saya menggunakan mouse ini. Ya, ini. Saya menggunakan mouse, ini memang tidak ada kayak scrollnya ya. Bapak Ibu yang tidak menggunakan mouse agak kesulitan memang. Gak ada apa scrollnya ke atas bawah, tidak ada. Saya menggunakan scroll. Jadi ini bisa kita manfaatkan lebih luas ya. Kalau tadi hanya presentasi, ini bisa dibuatkan macam-macam ini ya. Misalnya resep nasi goreng. Buatkan resep nasi goreng. Nah, ini ada. Ini. Ya, halaman bawahnya nggak lengkap penjelasannya. Ya. Kalau untuk tema presentasi, Bu, saya misalnya presentasi temanya animasi, produksi animasi, misalnya. Ya, memang kayak tadi buatkan presentasi tema fotosintesis. Nah, ini memang itu Bu. Buatkan skrip cerita misalnya cerita humor atau cerita belajar anak belajar, prestasi anak. Scene 1, pada suatu hari Dita mendapatkan tugas dari gurunya. Nah, ya. Ini dari aspek pembuatan presentasi Bapak Ibu, ya. Ini kayaknya tadi hanya ada poin-poinnya saja ya Bapak Ibu. Misalnya tadi saya membuat presentasi seputar fotosintesis. Tapi adanya poinnya saja, pengertian fotosintesis. Tapi kita di bawahnya bisa mencari lagi pengertian fotosintesis. Nanti bisa di combine ya, bisa dikombinasikan copy paste-nya tadi. Ya, oke. Oke.
Termasuk ini lebih luas lagi, tidak hanya sekedar membuat apa namanya, tidak hanya membuat presentasi saja, tetapi untuk yang lebih luas ya. Buatkan soal latihan soal pilihan ganda, tema pilihan ganda, animasi 3D. Nah, apa yang dimaksud animasi 3D? Ini adalah ini. Dan juga termasuk jawabannya sudah ada ini. Nah, software apa yang digunakan? Oh, yang benar memang Autodesk Maya. Dan ini benar sekali ya. Sudah benar. Itu. Jadi artinya untuk kopi AI ini lebih luas. Buatkan kata motivasi belajar misalnya. Nah, belajarlah ini banyak sekali ya. Buatkan kata-kata promosi, kata-kata promosi iklan bunga misalnya. Nah, ini. Jadi artinya tidak hanya satu manfaat pembuatan apa namanya presentasi saja, tetapi lebih luas lagi. Ya. Nah, ini banyak yang bertanya, silahkan. Dari Bu Deni, Pak Nur, saya tadi pilihan kuesioner, saya butuh asisten. Tampilannya saya sangat sedikit materinya, apakah salah setting? Boleh Bu, saya butuh asisten. Mungkin silahkan dicoba dengan mendaftar Gmail yang lain Bu. Ya, bisa. Atau mungkin kata kuncinya, coba Bu Deni itu mengirimkan kata kuncinya apa Bu? Nanti coba dibandingkan. Kalau saya tadi pilih automate. Ya, harusnya sama ya, tidak ada perbedaan. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Silakan, mungkin ada yang mengusulkan kata kunci apa ya? Buatkan soal praktikum animasi 3D misalnya. Nah, ini keren ini. Buatlah animasi sederhananya menggunakan Autodesk Maya. Buatlah sebuah bola atau kotak, lalu berikan ini. Nah, ini Bapak Ibu semakin canggih ya AI saat ini, sehingga setidaknya kita bisa memanfaatkan. Selain itu kita juga bisa mewaspadai juga ya, jika mungkin mahasiswa kita berikan soal-soal teori saja, terutama teori pengertian, yaitu tentunya mereka kalau misalnya soalnya take home ya pastinya akan dengan mudah ya menjawabnya. Nah, itu. Dan pastinya beda-beda, ini tidak textbook dengan buku. Dan jadinya mungkin ada tambahan-tambahan lain juga, dari cara mengevaluasinya ya Bapak Ibu, yang mungkin diberi proyek atau mungkin cara-cara yang lain ya. Saya yakin Bapak Ibu lebih berpengalaman ya ini.
Kalau saya kebetulan mengampunya soal praktikum, sehingga mereka kadang juga saya minta untuk membuat step by step-nya, prosesnya itu ya, atau time lapse-nya, proses pembuatan dari produk tersebut gitu. Nah ini dari Bapak Maman Abdurrahman, luar biasa Pak Nur, kopi AI ini sangat canggih. Ya. Nah ini hampir seperti ChatGPT Bapak, ya. ChatGPT, tapi kalau ChatGPT itu kayaknya bahasa Inggris. Kemudian ada perintah terjemahkan, hampir sama seperti ini. Tapi proses daftarnya agak panjang. Oke, pertanyaan juga dari Bu Trinovita, mohon izin Pak, jika perintahnya rumus, ya ini matematika apakah bisa Anda ya? Coba kata kunci rumus volume bola misalnya. Ini bisa Bu? Ya, bisa juga ini rumus volume bola. Ini kebetulan Ibu pengampu mata kuliah matematika ya. Nah, ini ada contohnya, Bu. Saya coba tulis, buatlah soal latihan bangun ruang misalnya. Nah, ini ada. Soal buatlah pilihan ganda. Soal pilihan ganda, tema materi bangun ruang. Nah, ini rubus. Ada. Ini dari Ibu Trinovita, terima kasih Pak Nur. Alhamdulillah sangat membantu. Ini kalau Bapak Ibu waktunya mendesak, tidak ada waktu. Nah, oke. Nah, dari Bu Deni, yang ini diketik aja Bu. Coba saya ketik rumus volume bola ya, ini Bu Deni. Ini Bu, harusnya ini harus bisa di scroll ke bawah Bu. Ya. Nah, ini di scroll ke bawah bisa ini. Coba di scroll juga dulu Bu. Ya. Kalau misalnya kok tidak bisa di scroll, ya gimana ya? Ditulis di Aksmi. Nah, ini dari pertanyaan dari Bapak Bapak Musaleh ya. Pak Nur, ini berarti memungkinkan reference untuk menulis buku, betul Pak? Ya, ini saran saya Bapak ya, ketika Bapak membuat buku ini dengan menambahkan apa namanya, memanfaatkan kopi AI, sebelum dipublish perlu diturnitin juga ya, perlu diturnitin sehingga lebih aman ya nanti.
Ini pertanyaan dari Ibu Linda ya. Dari Ibu Linda, pertanyaannya adalah apa hanya bisa menggunakan aplikasi Tom ya kemarin ya. Itu salah satunya sih Bu, banyak sekali tool yang saat ini bermunculan ya. Oke. Kemudian untuk dibuat soal dalam bentuk gambar. Nah, itu kayaknya coba Bu ya, buatlah soal dalam bergambar bangun ruang. Dari Bu Deni. Dari Bu Deni tadi jangan menggunakan mungkin tadi try aja ya. Pilih sign in aja Bu. Sign in dengan Gmail yang lain coba. Waalaikumsalam. Pak Nur, apakah yang sudah kita bikin PPT pakai AI itu bisa disimpan? Jika pakai Google Slide bisa Bu. Nah, tadi Google Slide di download pakai PowerPoint bisa, di download sebagai PowerPoint bisa. Tetapi kalau yang untuk Tom App itu nggak bisa. Hanya bisa di-share saja, atau dengan cara lain bisa di copy paste per halamannya teksnya. Oke, baik, banyak pertanyaan ini masuk. Nah, ini dari Ibu Sania. Pak Nur, terima kasih, materinya sangat menarik dalam membantu pekerjaan saya sebagai penyuluh perikanan. Sama-sama Bu. Ya. Terima kasih Pak Nur. Dari Bapak Riko, kalau cek dengan app radiasi, jawaban dari KPI apakah bisa ketahuan Pak? Dicoba Pak, ya nanti dicoba menggunakan Turnitin. Tapi menurut saya cara kerja AI ini adalah dia mencari sumber referensi, kemudian dia memparafrasekan lagi gitu, kalau menurut saya. Dan tadi juga sempat ada juga yang ada menampilkan referensinya juga ya. Nah ini contohnya, ini tadi saya akan mencoba misalnya resep nasi goreng, ini kemudian ada source-nya atau referensinya. Kemudian ada informasi atau ada pertanyaan dari Bapak Aditya. Terima kasih Pak Nur, saya sudah berhasil gabung di Kopi AI. Apakah tiap kuesioner yang kita pilih pada daftar dengan Kopi AI mengarah kita pada pertanyaan yang berbeda? Nah, kemungkinan diacak Pak. Ya, ini saran saya, misalnya saya mencoba menulis dengan kata yang sama, misalnya. Saya mencoba presentasi dengan cara yang sama, ini saya ketik buatkan soal ganda pilihan animasi 3D. Di mana yang pertama ini ada pilihannya apakah yang dimaksud dengan animasi 3D. Saya coba ya. Saya rasa berbeda ya. Dia ada proses mengacaknya juga. Random. Nah, ini beda, Pak. Nah, beda sekali, Pak, ini ya. Antara soal yang pertama tadi tentang jika kata kuncinya sama, kata-katanya sama, itu belum tentu jawabannya sama. Ya, ini keren ini ya. Sehingga misalnya Bapak Ibu membutuhkan 10 soal, sedangkan baru dibuatkan 5 soal, Bapak Ibu bisa memasukkan kata kunci yang sama. Nah,
Nah, untuk pertanyaan dari Bapak Riko, silahkan dicoba Pak. Saya rasa tidak tidak terdeteksi ya, karena ada proses parafrase juga ya, mengacak dan ada parafrase. Oke. Oke. Oke, ini tadi pertanyaan dari Bu Linda ya, Pak Nur. Apa bisa dibuat pertanyaan bahasa dalam bentuk gambar? Nah ini eh, bisanya teori saja, uraian saja, teks saja sih sini. Bisanya teks saja. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini kita akan jeda terlebih dahulu ya. Silahkan Bapak Ibu memanfaatkan kopi AI dulu untuk latihan. Kita akan jeda kurang lebih 5 sampai 7 menit. Ini kebetulan listrik di rumah saya sudah normal kembali. Saya akan menyalakan di rumah ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan jeda terlebih dahulu kurang lebih 5 menit ya Bapak Ibu. 5 sampai 7 menitan ya. Saya akan pindah tempat dulu ya. Terima kasih. Ya, mohon ditunggu.